Insan Muda, kembali lagi barengan YouTube channelnya Radio NBS FM Sukabumi barengan Revana P5. Dan sekarang spesial banget loh Insan Muda, kita bakalan chit-chat bareng sama So sick of love song, so sad and slow. Ramli Expector. Hai. Wow, keren banget Insan Muda. Kita kedatangan artis yang kece banget nih Insan Muda. Wah. Dulu kan Ramli Expector ini ikutan Expector di tahun berarti waktu masih SMA ya? Itu tahun berapa sih? Iya, 2015, 2015. 2015, berarti udah sekitar 5 tahun 5 yang tahun lalu ya, ya. kurang lebih. Boleh diceritain nggak sih dikit pengalaman ikutan Expector atau cerita perjalanan ikutan Expector itu? Boleh banget. Jadi dulu tuh awal ikutan tuh kelas 2 SMA, waktu umur 17 dan pertama audisi itu di NBS, audisi lewat radio gitu, dan ketemu sama pihak RCTI waktu itu di sini, dan ya audisi setelah itu ke Bandung, setelah lolos di sini ke Bandung, spesial Han ke Bandung, habis di Bandung video booth segala macam, ya habis itu seminggu tuh nunggu panggilan ke Jakarta, ditelepon sama pihak RCTI dan Fremantle Media. Dan iya ketemu juri artis Ahmad Dhani, Rosa, Afgan, dan Baby, mentor saya. Nah, yang ikonik mungkin yang paling diingat itu waktu audisi pertama saya disuruh push up karena dulu emang saya bilang cita-citanya jadi apa? Tentara. Jadi tentara, oke. Ya, tentara, jadi ya ditanya kan tuh sama Mas Ahmad Dhani tuh waktu itu. Sekolah, cita-cita jadi apa katanya, jadi tentara. Oh ya udah push up lah katanya. Mau masuk Akmil kan, push up lah katanya, minimal 50 katanya. 50 katanya. Waduh. Akhirnya sebelum nyanyi kalau nggak salah waktu itu, push up dulu tuh. Tapi saya cuma kuat 25 waktu itu. 25. Ya lumayan lah. Tapi ya. perasaan waktu disuruh push up itu gimana sih? Aneh aja gitu kan, audisi nyanyi disuruh push up gitu loh. Nggak pernah ada sih, cuma ya itu yang paling berkesan itu sih, pasti. Ini kan ngomongin soal cita-cita, itu kan pengennya jadi TNI ya. Kok bisa sih jadi pilih musisi? Sebenarnya banyak yang terjadi. Kenapa tuh? Jadi ya karena saya ikutan Expector dan waktu itu saya jadi lebih jatuh cinta sama musik. Dan juga saya sempat gitu setelah lulus sekolah coba daftar akademi militer, cuma ada kendala fisik yang saya nggak bisa masuk persyaratan karena mata saya udah rabun jauh. jadi nggak bisa ikutan tentara dan ya memang sudah ditakdirkan sama Allah di musik aja gitu. Wah keren banget, tapi meskipun gak jadi tentara, tapi sekarang kan jadi musisi yang seluruh Indonesia juga tahu Ramli Expector. Belum, amin. Dan fansnya juga banyak banget pastinya. Dan dulu kan ini kan sempat ngambil musik R&B katanya ya? Iya dulu nggak ini sih, jadi kalau ngomongin genre sih sebenarnya panjang ya. Cuma dulu, dulu cuma kayak waktu di Expector itu emang saya nyanyi lagu-lagu R&B gitu, jadi orang taunya Ramli R&B kayak gitu-gitulah. Tapi sebenarnya ya sekarang udah lepas dari sana sih, lebih ke ya general aja semuanya. Saya dengar kok musik nggak cuma R&B doang gitu loh. Oke, mulai dari R&B, pop mungkin ya? Pop, country, blues, semuanya rock, pokoknya ya, wah keren banget. banget. Tapi ngomongin soal musik nih, kali ini kan mungkin para musisi-musisi di Indonesia itu kan kita semua lagi mengalami pandemi virus COVID-19 ini. Nah mungkin banyak banget nih kalau Reva lihat nih di Instagram itu banyak banget musisi yang ngadain konser lewat Instagram, pokoknya serba online. Nah untuk Kak Ramli sendiri itu gimana sih tanggapannya menghadapi pandemi corona ini tapi lewat gambaran musisi gitu, seorang musisi? Iya semuanya sama ya. Jadi nggak cuma musisi doang gitu, semuanya menderita gitu kan, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terus ya kalau saya sih sama tim lebih ke ya bisa produksi di rumah karena memang saya produksi di rumah juga gitu sama di rumah, sama produser saya Aldi. Karena memang pemerintah menganjurkan untuk di rumah saja, jadi ya udah di rumah aja gitu kan. Karena kemarin juga saya produksi single saya yang baru saya rilis ini memang semuanya di rumah gitu, produksi rumahan gitu loh. Bahkan videonya pun kita garap di rumah gitu. Untuk menghimbau masyarakat ya udah di rumah aja gitu loh.
Jadi saya aja nggak kemana-mana kok gitu. Tapi pernah nggak sih live Instagram buat nyapa para fans gitu? Atau ngadain apa ya kayak live akustik gitu di Instagram? Pernah sih sekali waktu itu, cuma lebih seneng ngobrol di Twitter. Jadi saya sama follower saya ngobrolnya di Twitter. Jadi kita saling balas-balasan, kasih energi positif gitu di masa pandemi ini. Kalau buat di Instagram, paling saya pernah sesekali collab jauh sama beberapa temen gitu, kayak ya cover-cover yang ya lucu-lucu ala-ala yang sekarang lagi rame temen-temen musisi semua di Instagram pada bikin cover jarak jauh gitu sih, paling itu aja. Ngomongin tadi soal produksi serba di rumah nih, berarti Karamli ini punya single dong atau lagu terbaru di bulan ini? Ya, alhamdulillah kemarin tanggal 24 pas 1 Ramadan 41 Hijriah. Hijriah, oke. Alhamdulillah rilis, dan ya setelah mengalami beberapa drama yang menyebalkan, tapi alhamdulillah rilis. Judul lagunya Titik Balik. Udah ada di YouTube, udah bisa didengerin di Spotify. Ya, lagu ini menceritakan tentang menyambut Ramadan gitu. Jadi saya dan Aldi punya itikad baik untuk menyambut Ramadan. Iya, walau di tengah pandemi kayak gini gitu, nggak ada alasan buat kita nggak produktif gitu. Itu untuk produksinya berapa lama sih? Produksinya untuk dari mungkin single itu, dan juga mungkin video klipnya udah ada belum? Udah. Oh, udah. Video ada. lirik. Banget. Ya, jadi produksinya dari mulai Maret, produser saya udah kontak, dan saya waktu itu recording kalau nggak salah 8 April. Dan ya pas waktu itu ada fenomena tidak mengenakan dan kabar yang sangat sedih dari musisi favorit kami, Glenn Fredly, yang meninggal dunia. Ya, nah itu dia. Ya, nah terus setelah mengalami beberapa drama juga, kayak syuting susah gitu kan, ketemu susah, mau recording ketemu susah gitu kan, lagi self quarantine kayak gini kan, susah lah. Dan ya akhirnya setelah semuanya dilakukan pelan-pelan dan ya lancar dan bisa rilis, alhamdulillah. Oke, kita ke segmen berikutnya, yaitu kita bakalan lihat lagi foto-foto Ramli zaman dulu, Isma Muda. Ini harus disebutin ya tahun berapanya juga. Damn. Oke. Wah, Aduh. ini siapa? Lucu banget. Lucu banget deh, ini tahun berapa sih? Aduh, kayaknya... Umur berapa kira-kira? Kayaknya itu umur 2 tahun kayaknya. Oh, 2 tahun 2 ya? tahun deh. Itu siapa? Itu saya sama mama. Oh, jadi waktu itu lucu banget ya, ternyata dari kecilnya aja udah lucu. Ya, di salah satu tempat hiburan di Sukabumi. Oke, berikutnya. Aduh, zaman kapan nih? Aduh. Oh iya, apa itu lagi? itu kayaknya Ini tahun lagi 2013 atau 2012. 2015? Enggak deng, 2000. Ya, 2000 ini posisinya segituan mungkin lah. 2015, Ya, tapi fotonya 2013. bukan 2015 kan? Ya, itu waktu festival ya. Itu kalau nggak salah festival Kamus kalau nggak salah. Ya, waktu itu saya dapat best vokal. Jadi, ya waktu itu pertama-pertama ngeband, pertama-pertama coba-coba jadi anak band tuh, dan alhamdulillah dapat juara 2 kalau nggak salah atau 3, dan ada dapat best vokal waktu itu. Dan ya saya juga akhirnya jadi part of Kamus itu. Tapi lucu ketika di banget ya SMA. ternyata di tahun 2015. Oke, berikutnya, next ke foto berikutnya. Wow, ini mic ya. Mike, ya, sure. Katanya ada sejarahnya. Iya, ada sejarahnya, dan baru saya tahu nih waktu Gimana? baru ngehnya tuh waktu garap Titik Balik ini. Jadi Ahaldi tuh produser saya. Jadi dia bilang, Ram, ini mic ini tuh yang dulu bawa Ramli ke X Factor katanya. Jadi audisi dulu di NBS tuh pakai hasil dari mic ini. Wah, gitu. keren banget Isma Iya. Muda. Dan sekarang Ramlinya udah ada di sini ya. Iya, balik lagi ke sini ya. Balik lagi dong. Oke, nextnya. Apaan tuh? Aduh. Aduh, itu difotoin siapa sih sampai kayak gitu? Del. Nggak, itu itu difotoin temen. Itu temen difotoin apa temen? Kalau ini lagi apa sih fotonya? Oh, Ini kayaknya lagi di... ya itu tuh lagi waktu itu Ramli sama beberapa teman-teman influencer Sukabumi lagi bagi-bagi masker, bagi-bagi masker dan ya? hand sanitizer untuk pedagang kaki lima, untuk ya siapapun yang kita temui gitu.
ya belusukan lah kita kasihin itu, dan kita kasih edukasi biar masyarakat tahu bahayanya COVID-19 ini gitu loh. Jadi ya kalau yang nggak bisa diem di rumah aja, kayak mereka harus dagang, harus ya cari nafkah, ya minimal mereka tahu untuk menjaga dirinya masing-masing gitu loh. Setelah tadi kita lihat Insan Muda foto-foto dari Ramli X Factor ini, dan banyak banget mungkin kenangan-kenangan yang perjalanan-perjalanannya juga ya, banyak dokumentasi foto juga. Nah di sini udah siap belum sih buat jawab pertanyaan benar atau tidak? Ya, siap. Harus siap, tapi di sini nggak boleh lama jawabnya, harus cepat. Berapa detik? 1 detik aja. Gimana? Bisa ya? Oke. Benar atau tidak? Benar. Ya, belum. Oke. Apakah benar Ramli kidal? Tidak. 2 detik. Oh, okay. 2 detik. Gimana nih? Oke, next ke pertanyaan berikutnya. Benar atau tidak? Apakah benar bernyanyi itu keturunan dari ayah? Ya, benar. Wih, 1 detik, keren. Ke pertanyaan ketiga. Benar atau tidak? Lagu Titik Balik sempat diblok oleh pihak TuneCore ya? Benar. Oke, 1 detik. Kenapa tuh? Ceritain dulu dong. Iya, jadi waktu itu Kenapa? ya produsernya yang urus sih waktu itu. Jadi tiba-tiba ada berita, Ram ini ada di blog sama TuneCore, kayak tiba-tiba katanya dipinta apalah gitu, persyaratan apa gitu. Mungkin persyaratannya belum lengkap kali ya? Enggak, jadi dia bilang katanya disangka jiplak katanya awalnya. Cuma ya mereka harus melakukan inspeksi lagi katanya, jadi penyaringan lagi. Dan ya awalnya kami kira nggak akan bisa rilis di tanggal 24 gitu, tapi ternyata alhamdulillah pas besoknya dilihat udah ada di Spotify gitu, jadi ya. Yang penting sekarang udah rilis udah nih ada ya. lah. Oke, benar atau tidak nih Ramli ini pakai wak doyok? Tidak. Tidak. Tidak nih. Tidak, bukan wak doyok sebenarnya. Apa dong? Ini apa? Minoxidil. Oh. Jadi bener ya, bukan wak doyok ya, minoxidil. Tapi emang kelihatan banget ya, rapi banget gitu. Oke, pertanyaan terakhir deh. Oke. Kayaknya ada kenangan gitu deh di sini ya. Apa itu martabak chopper? Martabak chopper. Aduh, Repa jadi. Taruh dulu, martabak chopper. Ya, martabak. Ada apa? Ada apa? Coba dong ceritain. Mungkin yang saya ingat ya, saya ketemu seseorang di sana. Oh, ternyata masih ingat nggak sih orangnya, atau mungkin sekarang udah jadi salah satu bagian dari hidup mungkin? Iya, dia jadi salah satu inspirasi saya untuk nulis lagu, dan lagunya juga udah rilis waktu sebelum Titik Balik ini. Jadi memang waktu itu kami nulis lagu itu, saya, Bang James sama Raden waktu itu. Ya dari hasil cerita itulah. Kayak gitu. Ceritanya kayak gimana sih? Ya ceritanya pokoknya diawali dengan baik-baik, diakhiri dengan baik-baik. Oh, mungkin kita juga pernah ngalamin sih kayak gitu. Yang penting awalnya baik, ujungnya juga baik ya. Oke. Nah, ngomongin soal single terbaru nih yang judulnya Titik Balik, boleh dong dinyanyiin sedikit akapela di sini dong biar Insan Mudanya Boleh banget. Habis ini langsung dicek di YouTube-nya Enigma Pro ya. Oke. Dan langsung subscribe. Auto subscribe dong. Oke. Di saat kita pernah salah melangkah menuju yang tak semestinya, menutup hati pada yang benar, tersesat antara ampunan dan dosa, maka kembalilah kita menuju jalan yang dirahmati, dan raihlah semua hidayah. Marhaban ya Ramadan, saatnya diri ini berserah. Marhaban ya Ramadan, yakinlah ada hikmah di balik sebuah kisah. Keren banget Insan Muda, suaranya bikin adem gitu ya, orangnya
suaranya juga bikin adem Insa Muda. Amin. Oke deh, Insa Muda itu tadi chit-chat kita dari Radio NBS FM Sukabumi bareng saya Revana P5 dan juga Ramli X Factor Insa Muda, dan tunggu video-video berikutnya yang keren banget. Dadah!